Bab 556. Ye Chen tidak terlalu menganggap serius keluarga Xiao. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak lebih dari badut di matanya. Dan dia yakin orang-orang ini tidak akan berani mengganggunya. Selain itu, Qian Hongyan pasti sangat membenci Malan, jadi dia memperkirakan bahwa senjata masa depan keluarga Xiao adalah ibu mertuanya. Ini sebenarnya hal yang baik, orang jahat akan dihukum oleh orang jahat. Kemudian dia fokus sepenuhnya membangun kebun sayur untuk istrinya. Wang Zenggang sudah bekerja keras dan pergi ke tempat penanaman sayur-sayuran di mana-mana untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan yang baik. Dalam suatu sore, dia telah mengumpulkan banyak spesies organik yang sehat dan hijau. Ye Chen ingin istrinya dapat melihat kebun sayur di bawah ketika dia bangun besok pagi, jadi dia meminta Wang Zenggang untuk membawa orang untuk mengerjakannya hingga larut malam dengan tanaman yang penuh dengan sayuran dan buah-buahan. Saat ini, Nyonya Xiao sedang melihat dapur mewah di villa, tidak tahu harus berbuat apa. Segala sesuatu tentang villa ini bagus, termasuk jalan, peralatan, dan perabotannya. Tidak ada setetes minyak atau sebutir beras pun di dapur. Tidak ada yang bisa dinyalakan dan dimasak. Semua orang berangkat dari rumah Wu di pagi hari dan naik bus dari Suzhou dan Hangzhou untuk sampai ke sini. Sekarang sudah jam 6 sore, dan ketika waktunya makan malam, semua orang lapar. Namun, pertanyaan yang sangat memalukan diajukan di depan 5 anggota keluarga Xiao. Tidak ada uang untuk makan. Nyonya Xiao, Xiao Weiwei, Xiao Changqian, dan Xiao Hailong sudah sangat miskin sebelum masuk pusat penahanan. Setelah tinggal di pusat penahanan selama berhari-hari, tentu saja saya tidak punya penghasilan, jadi pada dasarnya saya tidak punya uang sama sekali. Sebelum Qian Hongyan pergi ke tambang batu bara hitam, dia dibuat tidak punya uang oleh Ye Chen. Ketika dia diselamatkan dari tambang batu bara hitam, dia hanya memiliki debu batu bara di sekujur tubuhnya. Meskipun Wu Donghai dari keluarga Wu setuju untuk berinvestasi 80 juta di grup Xiao, tapi uangnya belum sampai. Dengan kata lain, sekarang semua orang bahkan tidak punya uang untuk makan malam. Xiao Hailong menyarankan, "Nenek, mengapa kita tidak menelepon Wu Donghai dan memintanya untuk mentransfer sejumlah 10.000 atau 8.000 kepada kita di WeChat? Setidaknya itu akan memungkinkan kita memiliki makanan dan biaya hidup." Nyonya Xiao melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Kamu bajingan, bukankah ini rencana yang jelas untuk membuat Wu Donghai meremehkan kita? Kita telah diberi sebuah villa senilai lebih dari RMB 100 juta untuk ditinggali, dan kita tidak melakukannya, bahkan aku tidak punya uang untuk makan. Beraninya kamu membuka mulut ini?" Xiao Hailong berkata dengan marah, "Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh kelaparan." "Ya, Bu." Xiao Changqian berkata dengan canggung, "Kamu ingin mengatakan bahwa 1 atau 2 kali makan tidak apa-apa, tetapi siapa yang tahan lapar sepanjang waktu? Investasi perusahaan sangat merepotkan, apalagi terlebih lagi, kami rekening telah disegel oleh bank. Bahkan jika uang Wu Donghai ditransfer ke rekening perusahaan, dia masih harus menyelesaikan dengan bank dan menunggu bank menyelesaikan pembukaan blokir. Ini tidak mungkin, kita tidak bisa terus menunggu ini, uang, kan?" Nyonya Xiao bertanya padanya, "Kamu tidak punya teman atau semacamnya? Mengapa kamu tidak meminjam 10.000 yuan untuk membelinya?" Xiao Changqian berkata dengan canggung, "Saya telah meminjam uang sebelum saya memasuki pusat penahanan. Saya meminjam semua yang saya bisa. Banyak orang memblokir saya." Nyonya Xiao memandang Xiao Hailong dan Xiao Weiwei lagi. "Hailong, Weiwei, di mana kalian berdua? Apakah kamu tidak punya teman yang meminjamkan uang?" "Nenek, kamu tidak tahu apa-apa." Xiao Hailong berkata dengan depresi, "Berita tentang kebangkrutan keluarga Xiao kita telah menyebar ke seluruh lingkaran teman-temanku sejak lama. Tidak peduli dengan siapa aku berbicara di WeChat sekarang, pihak lain akan melakukannya, abaikan aku, bahkan jika mereka mengabaikanku, begitu aku meminta untuk meminjam uang, mereka akan berpura-pura mati." Xiao Weiwei juga berkata dengan wajah tertekan, "Nenek, saya tidak bisa meminjam uang lagi. Jika saya bisa meminjam uang, saya tidak akan menggunakan madu tanah Dabao sejak awal." Nyonya Xiao berkata, "Mengapa kamu tidak mengirimi Xiao Yiqian pesan WeChat dan memintanya untuk mensponsori sedikit? Kalian berdua telah menjadi pasangan yang genit selama beberapa waktu, jadi dia harus memberimu uang ini, bukan?" Xiao Weiwei menghela nafas dan berkata, "Xiao Yiqian telah memblokirku." Xiao Changqian memandang Nyonya Xiao, "Bu, apakah kamu tidak punya teman?"
Nyonya Xiao tua mendengus dengan ekspresi yang tidak wajar. Jika saya punya cara untuk meminjam uang, saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Xiao Hailong tiba-tiba mendapat ide saat ini dan berseru, "Nenek, bagaimana kalau kita membuang beberapa barang dari villa ini dan menggantungnya di Xianyu dan menjualnya? Jika tidak ada yang lain, hanya TV LCD besar di ruang tamu, yang baru saya diperkirakan 10.000 yuan. Dia bahkan tidak menggunakan yang baru ini, jadi dia selalu bisa menjualnya seharga 20.000 yuan, kan?" Xiao Changqian berkata, "Wu Donghai meminjamkan kami villanya untuk ditinggali. Bukankah pantas bagi kami untuk menjual barang-barangnya?" "Apa yang tidak pantas?" Xiao Hailong berkata, "Kamu bisa hidup di dalamnya selama 10 tahun, jadi TV jenis apa yang bisa bertahan selama 10 tahun? Tidak bisakah kita memberitahunya bahwa TV itu rusak dan kita membuangnya? Lagi pula, kalau 80 juta miliknya ditransfer ke rekening perusahaan, apakah kita akan punya uang? Lalu tidak bisakah kita membeli yang sama dan menggantungnya?" Mata Nyonya Xiao berbinar dan dia berseru, "Jangan bilang, metode Hailong sangat bagus." Ketika Xiao Hailong mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan nenek? Saya masih memiliki otak yang sangat bagus di saat-saat kritis." "Tidak buruk, lumayan." Nyonya Xiao tua mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus memeriksa dulu berapa harga TV baru ini, lalu menjualnya di Xianyu." Xiao Hailong segera mendatangi TV LCD super besar di ruang tamu, membuka bagian belakang dan melihat modelnya, lalu mencarinya secara online dan berkata dengan heran, "Oh, biarkan aku pergi. TV ini sebenarnya berharga 100.000. Seluruh keluarga terkejut dengan jumlah tersebut. Sebuah TV berharga 100.000 yuan, bukankah ini terlalu mewah? Xiao Hailong dengan cepat membuka situs web bekas dan menemukan bahwa di situs web bekas, TV yang 90% baru dapat dijual dengan harga lebih dari 60.000 yuan, jadi dia berkata, "Saya melihat mereka menjualnya dengan harga lebih dari 60.000 yuan padahal 90% baru, tapi kami menjual TV ini 100% baru. 75.000 tidak masalah." Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Mengapa menjualnya seharga 75.000? Jika Anda menjualnya seharga 75.000, tidak ada yang mungkin langsung menginginkannya. Jika Anda hanya menaruhnya seharga 60.000, mungkin akan segera terjual. Prioritas utama kami sekarang adalah makan dengan cepat." Xiao Hailong tiba-tiba menyadarinya dan berkata, "Nenek, kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Saya akan mengambil foto dan membayar 60.000. Setelah mengatakan itu, dia segera menyalakan fungsi kamera ponselnya, melihat TV, mengambil beberapa foto, dan kemudian mempostingnya di situs bekas. Saat ini, di rumah Wu di Suhang, Wu Donghai bertanya kepada asistennya, "Apa yang terjadi dengan keluarga Xiao sekarang? Apakah mereka mulai bertengkar dengan Marven?" Asisten membuat panggilan telepon dan kemudian berkata, "Tuan Wu, orang yang bertanggung jawab untuk memantau kami mengatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik apapun dengan Ye Chen. Mereka hanya tersedak beberapa kata dengan Ye Chen dan ibu mertuanya, lalu kembali ke villa. Mereka sedang mengerjakan situs web di mana TV di villa dijual." Wu Donghai mengira dia salah dengar dan bertanya, "Apa-apaan ini?" Bab 557. Wu Donghai tahu bahwa keluarga Xiao hidup dalam kemiskinan, tetapi dia tidak tahu bahwa keluarga Xiao hidup dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia dengan baik hati memberi mereka tempat tinggal hanya untuk memperlakukan mereka seperti duri di bawah hidung Ye Chen. Namun yang tidak mereka duga adalah ketika mereka pindah, hal pertama yang mereka lakukan adalah menjual peralatan rumah tangga yang ada di villa tersebut. Dia mendengus marah dan mengutuk, keluarga ini benar-benar tumpukan kotoran yang bau, lumpurnya tidak dapat menahan tembok. Asisten juga merasa orang-orang ini terlalu malas, jadi dia bertanya, "Tuan Wu, apakah Anda ingin mengusir mereka sekarang? Jika Anda tidak mengusir mereka, villa akan ditempati oleh mereka setelah beberapa saat." "Sudah." Wu Donghai menghela nafas. Dia benar-benar meremehkan keluarga ini, tetapi mereka sudah pindah ke sebelah rumah Ye Chen. Jika dia mengusir mereka sekarang, bukankah itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan pada Ye Chen? Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terburu-buru. Mari kita amati dulu." Asisten itu mengangguk, "Kalau begitu saya akan meminta orang-orang terus memantau mereka." Saat ini, keluarga Xiao tidak tahu bahwa semua tindakan mereka berada di bawah pengawasan Wu Donghai.
Setelah Xiao Hailong memposting TV ini di situs bekas, seseorang segera menghubunginya. Karena harga jualnya memang sangat murah, masih baru dan hanya dijual seharga 60.000 saja, setara dengan diskon langsung sebesar 40%. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, pihak lain segera mengambil foto produknya di situs bekas dan mengatakan dia akan mengambilnya di depan pintunya. Xiao Hailong secara alami sangat senang dan segera. Saat ini, keluarga Xiao sangat lapar hingga dada mereka menempel di punggung, dan mereka hanya menunggu untuk menjual TV dan mengambil uang untuk keluar untuk makan lengkap. Tak lama kemudian, datanglah sepasang suami istri parubaya. Setelah mengecek TV dan menyalakannya untuk memastikan tidak ada masalah, mereka langsung memutuskan untuk membelinya. Namun karena mereka adalah pengunjung dan bukan orang terhormat, maka mobil hanya boleh diparkir di pintu masuk area villa. Pasangan itu meminta Xiao Hailong untuk membongkar TV tersebut dan membantu mereka mengantarkannya ke gerbang komunitas Thomson Yipin. Xiao Hailong tentu saja tidak keberatan, tetapi TV-nya terlalu besar, bahkan dia dan pria parubaya itu tidak dapat mengangkatnya, jadi Xiao Changqian juga ikut bergabung. Ayah dan anak serta pria parubaya membawa TV besar dan berjalan keluar area villa. Qian Hongyan mendukung wanita tua itu dan berjalan di belakang wanita tua itu kehabisan nafas dan lemah karena dia terlalu lapar dan membutuhkan bantuan orang lain. Malan kebetulan melihat pemandangan ini, jadi dia bersandar pada tongkat di pinggir jalan dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, keluargamu baru saja pindah dan mulai menjual TV. Sudah kubilang jangan berpura-pura gemuk jika kamu tidak punya uang. Villa Thomson kelas 1 mana yang mampu Anda beli?" Xiao Changqian mengomel dengan marah, "Tahukah kamu, menurutku TV ini terlalu kecil, aku akan mengubahnya ke yang lebih besar." Bah, Malan mendengus dengan nada menghina, "Kamu benar-benar membual karena tidak wajib militer. Aku tidak tahu tentang situasi keluargamu. Grup Xiao bangkrut dan istrimu menyumbangkan semua uangnya untuk Project Hope. Bagaimana keluargamu masih bisa punya tempat tinggal? Uang apa? Jika kamu benar-benar kaya, kamu tidak akan begitu miskin sehingga kamu akan berakhir di jalanan dan datang kepada kami untuk menjagamu." Ketika Xiao Changqian mendengar Malan berkata bahwa istrinya menyumbangkan uang untuk proyek harapan, dia menjadi sangat marah, dan dia tentu tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia mengertakkan gigi dan menatap Malan, "Saya memperingatkan Anda, hati-hati, cepat atau lambat saya akan menyelesaikan rekeningnya dengan Anda." "Ayo," Malan berkata dengan nada menghina, "jika kamu seorang pemimpin, datanglah kepadaku sekarang. Menantu laki-lakiku kebetulan ada di rumah. Bisakah kalian berdua mengobrol dengan baik?" Mendengar ini, Xiao Changqian langsung melunak. Dia tidak berani meneriaki Ye Chen, jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Tunggu saja, akan lebih mudah bagimu di masa depan." Setelah selesai berbicara, dia menelepon Xiao Hailong dan berkata, "Hailong, cepat kirimkan TV-nya." Qian Hongyan memelototi Malan sebelum pergi. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Saya akhirnya membantu orang lain memasukkan TV ke dalam mobil dan menerima 60.000 yuan dari penjualan TV tersebut." Xiao Hailong berkata dengan semangat, "Keluarga kita harus pergi makan enak. Bagaimana dengan hotpot seafood?" Xiao Changqian buru-buru berkata, "Oke. Saya ingin menikmati beberapa abalon." Nyonya Xiao berkata saat ini, "Hailong, transfer dulu uang hasil penjualan TV ke saya menggunakan WeChat." Ketika Xiao Hailong mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Nenek, serahkan saja uang itu padaku, kamu tidak perlu khawatir." Nyonya Xiao telah melalui begitu banyak hal, dan sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu semua uang harus disimpan sendiri, jika tidak, dia tidak akan memiliki rasa aman sama sekali. Jadi dia berteriak pada Xiao Hailong, "Kapan giliranmu mengambil keputusan di rumahku? Siapa yang memenangkan villa kelas 1 Thomson, apakah kamu lupa?" Ketika Xiao Hailong mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiao Changqian tahu betul bahwa sekaranglah waktunya bagi wanita tua itu untuk mengambil alih keluarga, dan tidak ada seorang pun yang boleh melanggar perintahnya. Jadi dia berteriak kepada Xiao Hailong, "Nak, kapan kamu belajar bertengkar dengan nenekmu? Transfer uangnya ke nenekmu." Xiao Hailong tidak punya pilihan selain mentransfer semua uangnya ke wanita tua itu menggunakan WeChat. Setelah wanita tua itu menerima uangnya, dia sedikit tenang dan berkata, "Oke, ayo kita makan hotpot seafood sesuai keinginanmu." Restoran hotpot makanan laut. Keluarga Xiao meminta kamar pribadi,
dan setiap keluarga masuk untuk menjaga panci panas kecil. Karena banyak orang yang menjalani kehidupan yang sulit selama periode ini dan tidak memiliki lemak di perutnya, maka setiap orang memesan meja yang penuh dengan makanan laut tanpa satu pun sayuran. Di private room sudah panas, jadi saya pesan 6 hotpot lagi, beruap dan sangat panas serta lembab untuk beberapa saat. Namun, semua orang di keluarga Xiao sangat menikmati makanan mereka, terutama Xiao Changqian dan Xiao Hailong, yang semuanya berkeringat deras. Qian Hongyan tidak makan lebih sedikit, karena dia juga sangat menderita di tambang batu bara hitam, apalagi makanan laut, dia bahkan sudah lama tidak makan udang. Bahkan saat dia sedang bersenang-senang, seluruh tubuhnya terasa panas. Dia tanpa sadar melepas mantelnya, namun merasa pantatnya sudah sedikit berkeringat dan lengket saat dia duduk di kursi, yang membuatnya tidak nyaman. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bagian pribadinya terasa gatal tak tertahankan. Tapi lokasi itu terlalu pribadi, dan dia tidak bisa menggaruknya, jadi dia hanya bisa menggosokkannya ke depan dan ke belakang di kursi. Tapi gosokan ini tidak masalah, saya hanya merasa semakin digosok, saya semakin gatal dan tidak nyaman. Dia pikir dia sedang makan hotpot, tapi jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat dia mengingat sesuatu. Pengawas tambang batu bara hitam sialan itu, ketika dia memaksaku untuk menemaninya setiap malam beberapa waktu lalu, dia tidak hanya tidak pernah mandi, tapi dia juga tidak pernah mengambil tindakan apapun. Jangka waktu itu tidak lama dan tidak pendek, dan saya selalu sangat tidak higienis sehingga ada bahaya yang kurang lebih tersembunyi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, "Mungkinkah ini, kamu sakit?" Bab 558. Ketika dia berpikir bahwa dia mungkin sakit, Qian Hongyan merasakan rasa gatalnya menjadi lebih kuat. Dia panik dan berpikir, bagaimana jika dia benar-benar sakit? Sekarang saya sudah bertemu kembali dengan suami saya, jika saya benar-benar sakit, akan sulit untuk menyembunyikannya. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Yang lebih menakutkan lagi, saat keduanya berada di rumah Wu kemarin, mereka masih banyak ngobrol, saat itu suaminya Xiao Changqian belum mempersiapkan tindakan apapun, apa yang harus dia lakukan jika tertular. Dengan cara ini, tidakkah dia tahu bahwa dia telah menemani orang lain di tambang batu bara hitam? Ketika dia memikirkan hal ini, Qian Hongyan memutuskan untuk pergi ke rumah sakit besok pagi untuk memeriksanya. Jika Anda tidak sakit, Anda beruntung. Jika Anda benar-benar sakit, apapun yang terjadi, Anda harus menemukan cara untuk menyembuhkannya dengan cepat. Namun masalah datang lagi. Ketika Anda pergi ke rumah sakit, Anda harus mendaftar, memeriksakan diri, meresepkan obat, dan berobat. Saya sekarang tidak punya uang dan saya bahkan tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit untuk mendaftar. Wanita tua itu sebenarnya punya 60.000 yuan. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan sebagian uang ini darinya? Qian Hongyan tahu betul bahwa wanita tua itu sangat tidak puas dengannya sekarang. Alasannya adalah ketika wanita tua itu meminta uang kepada suaminya, dia dan suaminya bekerja sama untuk menanganinya. Pada akhirnya Ye Chen kehilangan uang tersebut, dan wanita tua itu sangat marah. Jadi dalam hal ini, Anda pasti tidak akan bisa meminjam uang dari wanita tua itu. Apa yang harus dilakukan? Jika Anda benar-benar sakit, mau tidak mau Anda harus mengobati diri sendiri. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi khawatir. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Dia tiba-tiba berpikir untuk menjual TV dan mendapat sedikit inspirasi. Villa ini sangat besar, dan banyak sekali perabotan dan peralatan di dalamnya. Tidak bisakah kamu menemukan satu atau dua barang yang tidak mencolok dan menjualnya? Dengan cara ini wanita tua itu tidak akan mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Qian Hongyan merasa lega dan memutuskan untuk kembali malam ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dia jual secara diam-diam. Setelah menjual uangnya besok, saya akan langsung ke rumah sakit untuk mendaftar dan melihat-lihat. Tapi Qian Hongyan tidak menyangka rasa gatalnya akan bertambah parah dan bukannya mereda. Dia duduk di kursi dan menggosok maju mundur dalam waktu yang lama. Semakin dia menggosok, tetapi dia selalu merasa sangat tidak nyaman. Xiao Changqian melihatnya selalu bergesekan di sana, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Istri, ada apa denganmu?" "Tidak enak badan." Petik 2. Qian Hongyan panik dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak nyaman." Petik 2. Xiao Changqian mengangguk dan tidak bertanya lagi,
Tapi setelah beberapa saat, dia bersandar ke telinganya dan berbisik, "Sayang, apakah kamu menderita wasir?" Petik 2. Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia tanpa sadar melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, jangan bicara omong kosong." Petik 2. Xiao Changgan tersenyum dan berkata, "Kami adalah pasangan tua yang sudah menikah, dan aku masih belum mengenalmu. Bukankah kamu sering melakukannya sebelumnya? Saya akan membeli sekotak salep dalam perjalanan pulang nanti, dan baru mengoleskannya ketika saya sampai di rumah." Petik 2. Qian Hongyan berkata dengan panik, "Apa yang kamu bicarakan? Bukan apa-apa." Petik 2. Semakin tidak wajar ekspresi Qian Hongyan, semakin terlihat Xiao Changqian seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Jadi, Xiao Changqian tertawa jahat dan menunjuk ke meja yang penuh dengan makanan laut. Dia berkata sambil tersenyum, "Istriku, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Makanan laut di meja ini penuh dengan rambut. Jika ada peradangan di tubuh, atau ada bisul, jerawat atau wasir, jangan menyentuhnya. Seafood, kamu baru saja makan terlalu banyak, jadi berhati-hatilah." Petik 2. Ketika Qian Hongyan mendengar ini, dia terkejut dan bahkan sumpit di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ia juga mengetahui bahwa makanan laut dapat menyebabkan iritasi, luka inflamasi atau wasir takut akan iritasi. Namun apakah ia takut dengan penyakit ginekologi atau penyakit menular seksual? Memikirkan hal ini, Qian Hongyan segera mengeluarkan ponselnya dan mencari saluran di ponselnya ketika orang lain tidak memperhatikan. "Bisakah Anda makan makanan laut jika Anda memiliki penyakit menular seksual?" Setelah mencari, keluar hasil yang mengejutkannya. Karena semua dokter telah dengan jelas memperingatkan bahwa Anda tidak boleh menyentuh makanan laut jika Anda memiliki penyakit menular seksual. Hal ini tidak hanya memperparah gejalanya, tetapi juga dapat menyebabkan erosi. Qian Hongyan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. "Mau tak mau aku makan begitu banyak makanan laut tadi, jadi aku akan bernasib buruk malam ini." Saat ini, Xiao Weiwei menambahkan sepotong teripang, menyerahkannya ke mangkuk Qian Hongyan, dan berkata, "Bu, kamu sangat menderita beberapa waktu lalu. Makan lebih banyak teripang untuk mengisinya kembali." Petik 2. Qian Hongyan merasa berbulu saat melihat teripang. Segera setelah itu, saya merasakan rasa gatal yang aneh itu menjadi sedikit lebih serius. Dia buru-buru mengembalikan teripang ke Xiao Weiwei, merasa sangat panik. Pada saat ini, panas dari 6 hotpot kecil mengubah kamar pribadi menjadi pemandian. Qian Hongyan merasa seperti dia berkeringat di sekujur tubuhnya, dan rasa gatalnya semakin parah. Dia segera berdiri dan berseru, "Saya kenyang dan saya keluar untuk mencari udara segar. Anda bisa terus makan." Petik 2. Xiao Hailong berkata, "Bu, ada banyak sekali abalon dan tiram di sini." Petik 2. Qian Hongyan berkata dengan kesal, "Oh, aku kenyang, aku tidak mau makan lagi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Sebelum meninggalkan kotak pengap itu, Qian Hongyan merasa sedikit lebih baik. Tapi dia juga tahu bahwa dia baru saja makan begitu banyak makanan laut, dan dia sudah tidak merasa energi untuk beberapa saat. "Namun ketika saya menderita wasir, saya belum pernah makan seafood. Saya mungkin mengetahui bahwa timbulnya seafood akan terjadi sekitar 3 jam setelah memakannya. Melihatnya seperti ini, aku akan baik-baik saja malam ini." Dia sangat tertekan. Saat obrolan dengan suaminya masih berlangsung kemarin, dia masih berpikir bahwa suaminya memang jauh lebih buruk dari supervisornya. Kalau dipikir-pikir saat itu, dia tidak begitu membenci supervisornya lagi. Lagi pula, dia juga telah membawa banyak kebahagiaan pada dirimu sendiri. Tapi saya tidak menyangka hanya 1 hari telah berlalu dan keadaan akan menjadi seperti ini. Jika Anda benar-benar sakit, bukankah Anda akan dikutuk? Qian Hongyan sangat tertekan sehingga dia tidak pernah berani kembali ke kotak pengap. Dia menunggu anggota keluarga lainnya selesai makan dan keluar. Berjalan kembali bersama keluarga. Saat ini, makanan lautnya sepertinya mulai berpengaruh, dan rasa gatalnya semakin parah, membuatnya semakin tidak nyaman saat berjalan. Saat kembali ke Villa Thomson Yipin, Qian Hongyan sangat gatal. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke villa adalah melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak mencolok yang bisa dia jual. Melihat sekeliling, dia menemukan ada mesin kopi Deklonghi impor di dapur yang kelihatannya cukup mewah. Nyonya Xiao tidak pernah minum kopi, dia selalu minum teh. Jadi dia pasti tidak akan memperhatikan mesin kopi ini.
meskipun dia menjualnya secara diam-diam. Dia juga tidak akan tahu. Jadi dia online untuk memeriksa nomor model mesin kopi tersebut. Tidak masalah, setelah diperiksa, saya menemukan bahwa mesin kopi itu sebenarnya adalah mesin kopi impor kelas atas yang terkemuka. Meski tidak terlalu besar, harganya sebenarnya lebih dari 50.000 yuan. Jadi dia mengetahui bagaimana putranya mengoperasikannya dan membuka situs web bekas untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa mesin bekas itu harganya setidaknya lebih dari 30.000 yuan. Untuk menemukan penjualnya secepat mungkin dan mendapatkan uang untuk menemui dokter secepatnya, dia langsung menandai harga 2 yuan di situs barang bekas setempat. Kemudian, dia menahan rasa gatal dan menunggu lebih dari 10 menit dengan ponselnya. Seseorang menghubunginya dan langsung berkata, "Saya ingin sesuatu. Bolehkah saya mengambilnya besok pagi?" Petik 2. Qian Hongyan buru-buru menjawab, "Tidak masalah. Sampai jumpa di pintu masuk Thomson Yipin jam 9 besok pagi." Petik 2. Saat ini, Wu Donghai, yang berada jauh di Suzhou dan Hangzhou, sedang mempelajari cara menghentikan penurunan saham yang tiada henti. Asistennya turun tangan dan berkata dengan lembut, "Tuan Wu, Qian Hongyan dari keluarga Xiao baru saja digantung, meningkatkan mesin kopi di villa menjadi mesin bekas. Dijual di situs web." Petik 2. Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia mengutuk, "Ibuku, keluarga ini benar-benar bandit, kan?" Bab 559. Karena malam ini adalah malam pertama keluarga Xiao menginap di Thomson Yipin, setiap orang memiliki rasa ritual yang sangat kuat di lubuk hati mereka. Nyonya Xiao tua memanggil semua orang ke ruang tamu dan duduk di sofa mewah bergaya Eropa. Wanita tua itu sepertinya telah menemukan aura yang dimilikinya ketika dia mendominasi grup Xiao. Dia tersenyum, tapi senyumnya megah. Setelah melihat semua orang, dia berkata dengan tenang, "Hari ini adalah kemenangan bertahap bagi kami. Meskipun grup Xiao belum mendarat, keluarga kami sekarang sudah mendarat. Ini saja yang patut kita rayakan." Petik 2. Semua orang mengangguk berulang kali, kecuali Qian Hongyan, yang ekspresinya agak jelek. Semua orang tampak bersemangat. Saat ini, Qian Hongyan sudah bisa merasakan peran makanan laut mulai muncul. Rasa gatal itu membuatnya gelisah. Nyonya Xiao meliriknya dan berkata dengan sedikit jijik, "Hongyan, kamu sudah sangat tua. Kenapa kamu selalu bolak-balik seperti belatung?" Petik 2. Ekspresi Qian Hongyan sangat jelek. Kata-kata nenek tua itu sungguh buruk, seperti belatung atau kepompong. Apakah ada cara untuk menggambarkan menantu perempuan? Namun, dia tidak berani membangkang kepada wanita tua itu, jadi dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Bu, perut saya sedikit tidak nyaman." Nyonya Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Saya melihat Anda terlalu menderita di tempat pembakaran batu bara hitam. Saat Anda makan hotpot seafood tadi, Anda makan begitu banyak seolah-olah Anda sudah lapar selama 3 tahun. Anda, bagaimana lambung dan usus bisa menahannya?" Petik 2. Qian Hongyan merasa lebih tertekan, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, "Bu, kamu benar." Petik 2. Nyonya Xiao terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi dan melanjutkan, "Sekarang keluarga kami telah mendarat. Langkah selanjutnya adalah membuat grup Xiao juga mendarat, setelah Tuan Wu mentransfer uang ke rekening perusahaan. Grup Xiao akan melanjutkan operasi normal." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changqian dan berkata, "Changqian, ketika grup tersebut kembali beroperasi, kamu akan menjadi manajer bisnis dan bertanggung jawab untuk menegosiasikan kerjasama dengan grup Xiao." Petik 2. Xiao Changqian mengangguk, "Baiklah, Bu, saya mengerti. Saya akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Nyonya Xiao mengangguk sedikit puas, lalu memandang ke samping Xiao Hailong, "Hailong, kamu akan menjadi direktur grup Xiao mulai sekarang. Kamu harus membuang sikap cerobohmu dan jangan biarkan orang lain melihat lelucon itu. Terutama kamu tidak bisa membiarkan Xiao Churan melihat lelucon itu, mengerti?" Petik 2. Xiao Hailong buru-buru berkata, "Nenek, aku tahu." Petik 2. Nyonya Xiao memandang Xiao Weiwei lagi, "Weiwei, Anda masih muda dan cantik. Saat Anda bersama Wang Yunfei, Anda bermain setiap hari. Di masa depan, Anda harus bekerja untuk grup. Saya pikir Anda akan menjadi manajer hubungan masyarakat Xiao Group, yang bertanggung jawab atas pasar dan publik pelanggan hubungan." Petik 2. Xiao Vivi mengangguk dengan patuh, "Baiklah nenek, Wei Wei akan mendengarkanmu."
Petik 2. Nyonya Xiao berkata dengan puas, kalian masing-masing harus menyemangati saya. Tidak mudah bagi keluarga Xiao kita untuk mendapatkan kesempatan ini hari ini. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkembang ini. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Saya mengerti. Petik 2. Semua orang merespons satu demi satu dengan sikap berapi-api. Xiao Changqian buru-buru berkata, Bu, bisakah kamu juga mengatur pekerjaan untuk Hongyan? Petik 2. Nyonya Xiao tua mendengus dan berkata, Hongyan hanya tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Pasti selalu ada seseorang di rumah yang mengurus kehidupan. Petik 2. Selesai. Tanpa menunggu Qian Hongyan mengungkapkan posisinya, dia berdiri dan berkata, Oke, itu saja. Aku akan naik ke atas untuk tidur. Kamu juga harus tidur lebih awal. Petik 2. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei tidak sabar untuk kembali ke kamar mereka. Selamat menikmati. Lagi pula gaya dekorasi dan standar dekorasi rumah ini sangat tinggi, jauh lebih baik dari ruangan yang mereka tinggali sebelumnya. Jadi setelah nenek tua itu pergi, mereka berdua bangkit dan kembali ke kamar masing-masing. Xiao Changqian memandangi istrinya dan tiba-tiba mendapat ide untuk berhubungan seks lagi dengannya. Jadi dia buru-buru berkata, sayang, ayo kembali ke kamar dan istirahat. Petik 2. Qian Hongyan merasa semakin gatal dan kesal, tapi dia tidak punya cara lain untuk mengatasinya selarut ini. Kalaupun saya ke rumah sakit, saya tidak punya uang. Saya harus menunggu sampai besok untuk menjual mesin kopi. Dia tidak punya pilihan selain bangun dan kembali ke kamar di lantai 2 bersama Xiao Changqian. Begitu dia memasuki kamar tidur utama yang besar dan mewah di lantai 2, Xiao Changqian tidak sabar dan bergumam, sayang, aku masih ingin bersenang-senang denganmu malam ini. Qian Hongyan terkejut setelah mendengar ini dan berjuang untuk membebaskan dirinya. Dia berkata, lupakan saja untuk hari ini. Jika kamu lelah, tidurlah lebih awal. Petik 2. Xiao Changqian memohon, saya tidak menginginkan istri saya. Petik 2. Qian Hongyan merasa sangat tidak nyaman saat ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki pemikiran seperti itu. Dia berseru, jika kamu mengatakan tidak, kamu tidak akan melakukannya. Mari kita tidur di bawah selimut yang sama hari ini. Petik 2. Meski Xiao Changqian sangat tertekan, dia melihat istrinya begitu bersemangat. Tidak mudah untuk memaksakannya, jadi saya hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Keduanya terbaring di tempat tidur, Xiao Changqian masih berusaha membujuk Qian Hongyan. Namun sikap Qian Hongyan sangat tegas, dan dalam keputusasaan, Xiao Changqian tertidur lelap. Tapi Qian Hongyan, yang berbaring di sampingnya, berguling-guling dan tidak bisa tidur. Rasa gatal yang digaruk membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia menjadi semakin panik, merasa seolah-olah dia benar-benar mengidap penyakit itu. Saat dia berpikir untuk pergi ke rumah sakit besok untuk pemeriksaan menyeluruh, dia juga khawatir apakah suaminya akan tertular karena dia. Ye Chen selalu berpikir untuk menyiapkan kebun sayur untuk dipetik istrinya. Xiao Churan masih menantikan perjalanan memetik besok sebelum tidur. Dia awalnya mengira suaminya akan membawanya ke toko sayur dan buah di pinggiran kota. Namun dia tidak pernah menyangka suaminya, Ye Chen, seorang istri maniak penyayang, sudah bersiap membangun kebun sayur unik untuknya di halaman malam ini. Pada jam 12 malam, Wang Zenggang mengiriminya pesan WeChat yang mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang kemari. Xiao Churan, yang berbaring di sebelah Ye Chen, sudah tertidur, napasnya sangat teratur, dan dia sepertinya tidur sangat nyenyak. Namun, untuk memastikan dia tidak bangun, Ye Chen diam-diam mengumpulkan sedikit energi spiritual di ujung jarinya dan dengan ringan mengetuk dahinya. Dengan cara ini, Anda bisa memastikan istri Anda bisa tidur hingga besok pagi. Lagi pula, saya ingin menyiapkan kejutan untuk istri saya, jika dia tiba-tiba mendengar gerakan saat dia tertidur, bangun dan berbaring di jendela untuk melihat-lihat, maka kejutan itu akan terungkap terlebih dahulu. Setelah itu, Ye Chen turun dari tempat tidur dan menuju halaman bawah. Beberapa menit kemudian, Wang Zenggang secara pribadi membawa beberapa truk ringan ke pintu villa. Truk itu diisi dengan berbagai macam tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan, masing-masing berbuah dan tumbuh dengan sangat memuaskan. Begitu Wang Zenggang melihat Ye Chen, dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya telah membawa semua tanaman buah dan
Sayuran terbaik yang bisa kita temukan di Jinling, variasi atau tanaman apapun dalam daftar ini adalah yang terbaik yang dipilih dengan cermat dari banyak rumah kaca. Saya jamin kebun sayur yang saya bangun untuk Anda tidak akan ditemukan di tempat lain di Jinling atau bahkan di seluruh negeri. Ye Chen mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja keras Anda, saya akan mengingat ini." Bab 560. Ketika Wang Zenggang mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Wang untuk melayani Tuan Ye. Setelah berbicara, Wang Zenggang buru-buru berkata, "Tuan Ye, total berbagai tanaman yang saya dapatkan di sini berjumlah lebih dari 200. Jika semuanya ditransplantasikan dan dibudidayakan, mungkin akan memakan waktu lama. Jika tidak, biarkan pekerja bekerja dulu. Saya kurasa aku harus bekerja setidaknya sampai besok pagi." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita sibukkan para pekerja." Wang Zenggang buru-buru melambaikan tangannya kepada seorang pria di sebelahnya dan berseru, "Suruh pekerja bekerja dengan cepat dan hati-hati untuk memastikan bahwa semua tanaman tidak rusak sama sekali, terutama buahnya. Tidak ada yang jatuh. Oke, saya akan memberi Anda banyak hadiah, memberi setiap orang amplop merah sebesar 10.000 yuan. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik dan membuat Tuan Ye tidak puas, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mendatangi para pekerja dan berseru, "Setiap orang harus bekerja keras. Presiden kami Wang mengatakan bahwa selama setiap orang menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai kuantitas, setiap orang akan diberikan amplop merah sebesar 10.000 yuan." Begitu kata-kata ini keluar, semua pekerja menjadi sangat bersemangat. Mereka biasanya tidak mendapat penghasilan 10.000 yuan sebulan, jadi mereka hanya mendapat 5.000 yuan setelah bekerja keras. Tapi sekarang selama mereka bekerja keras malam ini, setiap orang bisa mendapatkan gaji 2 bulan, yang merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka. Maka sekelompok pekerja mulai bekerja dengan antusias. Ye Chen berhenti tidur dan menyaksikan dengan matanya sendiri saat para pekerja dengan hati-hati menanam berbagai tanaman di halaman villa. Villa Thomson Yipin memiliki halaman yang sangat luas, yang terbagi menjadi halaman depan dan halaman belakang, seluas minimal 100.000 meter persegi. Ye Chen hanya meminta orang-orang untuk berbaring di dinding, merencanakan ruangan sekitar 1 hektar, lalu menanam semua sayuran dan buah-buahan dengan rapi sesuai jenisnya. Jika istrinya Xiao Churan sangat menyukainya, dia bisa meminta seseorang untuk menyiapkan yang lain. Ruang berjemur menutupi kebun sayur, dan kemudian memasang peralatan suhu dan kelembaban konstan di dalamnya. Dengan cara ini, meski turun salju di musim dingin, akan selalu ada sayuran dan buah-buahan segar di dalamnya. Lalu Xiao Churan bisa memetiknya sendiri setiap hari, dan aku tidak tahu betapa bahagianya dia nanti. Walaupun butuh sedikit usaha, tapi membahagiakan istriku lebih baik dari apapun. Meski Xiao Changkun dan Malan terpisah, setelah mendengar keributan tersebut, mereka berdua bergegas menuju teras. Pada saat yang sama, mereka melihat ke bawah dari teras kamar masing-masing dan melihat pemandangan yang begitu panas dan spektakuler di bawah. Xiao Changkun tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Chen, jadi dia buru-buru berlari ke bawah dan bertanya kepadanya, "Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendapatkan begitu banyak buah dan sayuran? Apakah kamu akan bertani di rumah?" Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kudengar Churan sangat suka memetik, jadi aku akan mengambil sebagian halaman untuk membuat kebun sayur. Mulai sekarang, Churan bisa memetik di sini setiap hari." Xiao Changkun mengacungkannya, "Churan suka memetik. Sebagai seorang ayah, aku sudah melupakannya. Aku tidak berharap kamu mengetahuinya." Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas. "Sepertinya aku sangat beruntung bisa menikahimu untuk pertama kalinya. Bagaimana bisa seorang pria biasanya rela melakukan upaya sebesar itu demi istrinya?" Saat ini, Malan, yang berada di teras lantai 3, mendengus dingin, "Xiao Changkun, aku pria yang lebih baik darimu. Bahkan seorang pria lebih mencintai istrinya daripada kamu. Hanya bajingan sepertimu yang akan melakukannya padahal istrimu sudah sangat menderita demi kamu. Setelah itu, aku harus berpisah darinya dan menceraikannya." Xiao Changkun mengangkat kepalanya dengan wajah gelap dan berteriak, "Bu, berhentilah kentut di sana. Apakah kamu tidak tahu karakter moralmu sendiri? Jika bukan karena Ye Chen, keluarga ini pasti sudah menghancurkanmu sejak lama. Jika aku jangan menceraikanmu, nyawaku dipertaruhkan."
Malan mengumpat dengan keras, "Sial. Sudah kubilang Xiao Changkun, selama aku, Malan, masih hidup, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk bercerai." Setelah mengatakan itu, Malan mendengus dan kembali ke kamar. Xiao Changkun sangat marah hingga dia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa berkata kepada Ye Chen dengan marah, "Apakah kamu melihat itu?" Dia adalah seorang yang cerdik. Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Aku lebih tahu darimu apakah dia seorang yang cerdik." Namun tentu saja kata-kata ini tidak bisa diucapkan dengan lantang. Jadi dia bertanya pada Xiao Changkun, "Apakah kamu bertemu Bibi Han akhir-akhir ini?" Xiao Changkun melambaikan tangannya ketakutan, "Tolong pelankan suaramu. Bagaimana jika si tikus itu mendengarnya dan mengetahui bahwa Bibi Hanmu telah kembali ke Tiongkok?" Ye Chen tersenyum tipis, sepertinya ayah mertuanya, Xiao Changkun, kini khawatir Malan mengetahui kembalinya Han Meiking ke Tiongkok. "Namun, saya khawatir hal semacam ini bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak selamanya. Berapa lama Anda bisa merahasiakannya tergantung pada keberuntungan ayah mertua Anda." Nyonya Xiao di sebelah merasa pusing dan mendengar suara bising di luar, jadi dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. "Melihat sekilas, saya menemukan bahwa rumah Ye Chen terang benderang, dan ketika saya melihat lebih dekat, ternyata ada banyak pekerja yang menanam sayuran untuk mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukankah menanam sayuran harus dimulai dengan menabur benih? Ini setara dengan Ye Chen memindahkan seluruh kebun sayur ke halaman rumahnya sendiri. Saya hanya orang pedesaan, jika saya tidak memiliki villa yang bagus dengan banyak buah-buahan dan sayuran, itu hanya membuang-buang sumber daya alam. Jika itu saya pasti akan menanam beberapa bunga mewah, sehingga saya bisa memamerkan kemegahan villa besar ini. Tapi kalau dilihat dari kualitas sayur dan buahnya cukup bagus, harusnya makanan organik dan yang mahal." Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao berencana mencari waktu besok untuk meminta Qian Hongyan mencuri makanan. Pada saat ini, Qian Hongyan sedang berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Rasa gatalnya menjadi semakin tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Rasa gatalnya tak tertahankan, jadi dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Tapi kali ini, Qian Hongyan merasa ngeri saat mengetahui bintik-bintik merah mulai muncul di tubuhnya, yang terlihat sangat menakutkan. Jauh di lubuk hatinya, dia panik, dia hanya berharap fajar segera tiba sehingga dia bisa pergi ke rumah sakit secepatnya. Malam ini sangat menyiksa bagi Qian Hongyan. Dia menghabiskan paruh pertama malam itu hanya dengan berbaring di tempat tidur sambil berguling-guling, tetapi pada paruh kedua malam itu dia pada dasarnya tidak bisa berbaring. Ia juga tidak mengerti mengapa penyakit ini datang begitu cepat dan cepat. "Setelah lama mengecek ponsel saya menemukan bahwa semua orang mengatakan bahwa jika Anda memiliki penyakit menular seksual, sebaiknya hindari makan makanan laut, terutama makanan laut dan makanan pedas." Melihat ini, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Untuk makan malam hotpot seafood di malam hari, dia menginginkan bahan dasar hotpot pedas. "Kali ini saya benar-benar tidak ingin makan dua hal ini lagi dalam hidup saya." Qian Hongyan khawatir dia akan pergi terlambat dan tidak dapat mengambil mesin kopi di depan keluarganya, jadi dia bangun dengan tenang sekitar jam 5 pagi, menyelinap ke dapur, dan keluar bersama mesin kopi di pelukannya. Saat melewati rumah Ye Chen, kebun sayur yang disiapkan Ye Chen untuk istrinya hampir siap. Di seberang pagar halaman, Qian Hongyan terkejut saat mengetahui bahwa rumah Ye Chen memiliki kebun sayur yang luas dalam semalam. Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli karena perhatiannya tidak tertuju pada hal lain saat ini. Pada orang-orang, dia menunggu di pintu masuk Thomson Yipin lebih dari 1 jam sebelum orang yang membeli mesin kopi bergegas. Hal pertama yang dilakukan Qian Hongyan setelah menjual mesin kopi dan mendapatkan uang adalah segera naik taksi dan bergegas ke People's RSUD. Bersambung.